karyawan BUMN yang jumlahnya di Indonesia ini kurang lebih 9.000 orang yang tersebar di 91 BUMN. Misinya bagaimana? Nah, ini satu, meningkatkan semangat kebersamaan antar umat Hindu di lingkungan BUMN dalam memperingati Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1945. Jadi, bagaimana semangat kita bisa timbulkan secara bersama-sama. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Astungkare Hindu Channel kali ini akan sedikit berbeda karena bentar lagi kita akan menyambut Hari Suci Nyepi tentu saja. Nah, dalam rangkaian kegiatan Hari Suci Nyepi itu pun kita Hindu Channel berusaha untuk memberikan informasi, mungkin ada kegiatan-kegiatan umat Hindu, baik dari kegiatan lembaga pemerintahan, mungkin ada keumatan di berbagai daerah, mungkin sudah nonton pemirsa Hindu Channel. Dan hari ini kita hostnya agak sedikit tegang gitu karena kita mendatangkan ketua Dharma Santi Gabungan BUMN 2023. Nah, dan beliau sekaligus sebagai Dirut PT Aerefood Indonesia. Nah, langsung saja kita sapa beliau, Bapak Iwayan Susena. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Nah, ternyata Pak, nama panggungnya Pak Wayan atau Pak Susena? Jadi orang manggil Wayan atau Susena gitu ya. Berarti anaknya Pak Susena aja. Kalau Pak Wayan banyak sekali nih. Pak Susena, dan juga ditemani Bapak Putu Sukarmen. Ini kalau misalnya orang Jawa bacanya Sukarmen. Nah, ini Sukarmen karena orang Bali. Sebagai sesi sebagai panitia transportasi dan kepesertaan. Berarti kepesertaan. Nah, perayaan Dharma Santi BUMN Gabungan. Nah, pemirsa Hindu Channel mungkin ada yang juga sudah mengirimkan pertanyaan, Pak, terkait dengan kegiatan Dharma Santi ini. Dengar-dengar dilakukan bersama, dilakukan bersamaan gitu kan. Nah, langsung saja kita tanyakan ke ketua langsung, Bapak Susena. Kenapa Pak dilakukan bersamaan? Baik, terima kasih ini kepada host ya. Katanya dredeg ini. Baik, pemirsa semuanya yang berada di manapun berada. Jadi perlu saya sampaikan mengenai mengapa Dharma Santi Gabungan BUMN ini dilakukan bersama-sama. Pertama, kalau kita lihat bahwa agama itu harus menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan pemahaman ini maka diharapkan dalam beragama tak hanya terwujud dari kedekatan makhluk dengan Yang Widi Wase, Tuhan Maha Esa, namun juga memunculkan sikap saling menghormati, toleransi, dan sekaligus memuliakan alam dan isinya. Kemudian Dharma Santi ini merupakan wahana untuk pertemuan, jadi antar umat Hindu, atau simekrama ya, dalam bahasa Bali, atau silaturahmi untuk dapat saling memaafkan kesalahan masing-masing serta mengupayakan tidak berbuat kesalahan lagi yang sama di kemudian hari kan. Nah, kemudian Dharma Santi Gabungan BUMN ini merupakan kegiatan Dharma Santi di tahun 2023 yang pertama kali dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh perusahaan BUMN, di mana sebelumnya Dharma Santi ini dilakukan secara sendiri-sendiri oleh perusahaan melalui Binroh Hindu perusahaan. Nah, sejalan dengan kepedulian Pak Menteri BUMN kepada insan BUMN agar lebih mendekatkan diri kepada Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai bentuk implementasi daripada core value BUMN, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai akhlak itu. Nilai-nilai akhlak gitu. Jadi core value-nya BUMN. Nah, kebersamaan dari seluruh umat Hindu BUMN ini menunjukkan harmonisasi antar umat manusia dengan mengedepankan kerjasama dan soliditas sehingga terwujud suatu sinergi untuk percepatan transformasi BUMN sebagai tulang punggung
perekonomian nasional. Seperti itu. Ya Pak Susede, ini mungkin sebelum bertanya ke Pak, nama panggungnya Pak Putu nggih? Putu, Pak Putu. Sebelum ke Pak Putu, ini Bapak sebagai direktur utama juga. Ini kan masih awam, umat mungkin masih ada yang awam nih Pak sebagai apa namanya direktur utama nih PT Aerofood Indonesia ini apa sih Pak, kan gitu. Kok bisa jadi ketua, ditunjuk jadi ketua panitia gitu kan, pusat lagi gitu gabungan. Mungkin sedikit Pak. Iya, jadi saya saat ini selaku direktur utama PT Aerofood Indonesia yang bergerak dalam bidang untuk in-flight services, jadi memberikan pelayanan makanan untuk penerbangan seperti Garuda Indonesia, kemudian penerbangan internasional lainnya, kemudian juga untuk yang non-in-flight kita sebut dengan industrial. Jadi kita ACS ini, Aerofood Indonesia, juga bergerak dalam bidang memberikan food services catering kepada rumah sakit, pabrik-pabrik. Kemudian juga kami punya bisnis untuk laundry dan retail seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan mengapa saya ditunjuk sebagai ketua panitia dalam masa nanti gabungan BUMN 2023. Ini sebenarnya saya juga terkejut juga ya. Jadi pada tanggal 8 Februari 2023 di Gedung Dana Reksa, seluruh umat Hindu BUMN itu hadir dalam pertemuan yang mana ini pertemuan diinisiasi oleh Pak Harjawan ya dari Ketua Yayasan BUMN, kemudian Bapak Ngurah Wirawan sebagai Direktur Utamanya Kawasan Industri Terpadu Batang dan Bapak Agung Darmawan selaku Direktur Keuangan PT Adikarya. Jadi beliau berpikir saat ini kan pertemuan atau Dharma Santi dilakukan sendiri-sendiri oleh perusahaan. Mengapa tidak kita lakukan secara bersama-sama untuk gabungan BUMN. Nah, itulah diinisiasi oleh beliau. Akhirnya pada tanggal 8 Februari 2023, jadi 3 minggu lalu ya, kami semua berkumpul, seluruh BUMN yang ada di area Jakarta, Jabodetabek berkumpul di situ. Kemudian di sana kami memilih secara aklamasi siapa yang menjadi panitia inti. Nah, dari semua panitia inti itu dibentuklah, kemudian ditunjuk saya selaku ketua panitia. Ini juga merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan juga pada saya oleh teman-teman Hindu di BUMN untuk memberikan kepercayaan kepada saya dan juga panitia inti lainnya seperti oleh Pak Putu Soekarmen ini juga ya. Jadi itu. Nah, ternyata juga setelah berjalan ditunjuk, Tirta Yatra juga salah satu kegiatannya terus bakti sosial dan juga menanam pohon kan gitu. Iya, betul. Tapi kita belum sampai sana, kita akan membahas karena untuk mendatangkan peserta segitu banyaknya nanti ribuan kan gitu. Iya. Ribuan dan tempatnya itu ternyata di Taman Mini. Ini adalah tugas dari pertanyaan untuk sesi kepesertaan. Iya. Siapa untuk 9.000 nanti mungkin perkiraan itu yang akan hadir kan gitu. Gimana Pak? Ya, jadi yang pertama yang sampaikan bahwa seluruh peserta ini adalah diutamakan karyawan BUMN yang jumlahnya di Indonesia ini kurang lebih 9.000 orang yang tersebar di 91 BUMN. Nah, tentunya ini menjadi sangat menarik kalau bisa kita musim keramo dari 9.000 orang ini. Nah, tapi karena ini tempat dari acara ini akan difokuskan di Taman Mini, yang mana juga terbatas tempat dan ruang yang ada, kita harapkan nanti 9.000 itu bisa hadir, tapi secara hibrid. Jadi bisa secara online dan bisa juga secara offline. Nah, untuk offline mungkin nanti yang menjadi prioritas kita adalah umat atau semeton Hindu BUMN yang ada di Jabodetabek. Itu harus wajib datang gitu ya Pak? Iya, sesuai dengan arahan dari Pak Ketua, nanti untuk bisa menghadirkan umat-umat atau semeton Hindu di BUMN di Jabodetabek ini, tentunya akan kita minta kerjasamanya dari direksi atau
BUMN apa dari masing-masing yang ada di Jabodetabek untuk bisa menghadirkan karyawannya, gitu Pak yang bisa. Nah, menarik nih yang disampaikan Pak Putu, Pak Ketua tadi, apa namanya Pak Putu, dan juga sesuai dengan arahan Pak Ketua kan gitu. Nah, terkait dengan arahan Pak Ketua tentu banyak sekali yang diarahkan gitu kan. Nah, tentu kenapa kok BUMN ini melakukan gabungan dan sebenarnya misinya itu apa kan gitu. Berarti yang harus menjawab ini Pak Susena kan gitu. Apalagi 9.000 loh Pak nanti yang akan dihadirkan kan gitu. Misinya apa sih sebenarnya Pak di tahun 2003 ini sehingga dilakukan gabungan? Baik, terima kasih. Tentunya dalam hal pelaksanaan Dharma Santi Gabungan BUMN 2023 ini tentu ada apa yang menjadikan visi maupun misinya ya. Jadi kalau lihat dari visinya, tentunya ini adalah bagaimana mengimplementasikan Trihita Karana melalui Dharma Agama dan Dharma Negara untuk percepatan transformasi BUMN menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Nah, itu adalah bagaimana kita BUMN ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kemudian misinya bagaimana? Nah, ini satu, meningkatkan semangat kebersamaan antar umat Hindu di lingkungan BUMN dalam memperingati Hari Raya Nyepi tahun Saka 1945. Jadi bagaimana semangat kita bisa timbulkan secara bersama-sama. Nah, kemudian meningkatkan harmonisasi antar umat beragama di lingkungan BUMN guna meningkatkan performa kerja daripada BUMN. Nah, setelah itu meningkatkan keimanan dari insan BUMN, khususnya beragama Hindu dalam menjalankan agama di kehidupannya termasuk di pekerjaan. Nah, ini semua misi yang kami lakukan ini akan menjadikan bagaimana visi itu bisa terwujud. Jadi seperti tadi saya sampaikan, mengimplementasikan Trihita Karana melalui Dharma Agama dan Dharma Negara untuk percepatan transformasi BUMN menjadi tulang punggung perekonomian nasional, karena ini akan mendukung pembangunan Indonesia. Begitu. Memang kalau apa namanya, pantaslah kalau untuk ditunjuk sebagai sebagai ketua kan gitu. Pantas nggak Pak Putu kalau memang ditunjuk sebagai sangat pantas. Terus apa Pak Putu nih harusnya yang jadi ketuanya? Berarti Pak Putu asli mana nih Pak? Kalau asli Bali, Tabanan, tapi kelahiran Lampung. Kelahiran Lampung. Kalau Pak Susena? Saya dari Tabanan. Tabanan, mungkin nanti kan ada yang langsung menyampaikan, kalau Pak Susena itu mas saudara saya, Pak Putu mas saudara saya, kan gitu. Nah, apalagi tadi di poin yang pertama itu kan kebersamaan antar umat ini, harmonisasi sangat erat sekali kan gitu. Nah, kemudian untuk mendatangkan segitu banyaknya umat tadi yang disampaikan Pak Susena bahwa nanti akan ada apa namanya visi misi kedepannya mengimplementasikan Trihita Karana, Trihita Parisuda dan sebagainya itu nanti di situ kan pasti umat pasti akan saling sapa gitu kan, saling menceritakan masa lalunya di acara itu nanti kan gitu, saling ketemu. Nah, nanti di situ akan banyak keluarga nih Pak Putu yang akan hadir. Yang diundang satu itu pasti bawa keluarga kan gitu. Siap nggak ini untuk menyediakan tempatnya kan gitu. Takutnya nanti umat Hindu kita yang hadir ini bingung nih, lewat mana nih rutenya, gitu kan, di mana nih berhentinya, gitu. Apakah kalau misalnya di Taman Mini itu kan di depan ke belakang ke pura masih jauh sekali, kan gitu. Nah, ini umat butuh penjelasan nih Pak Putu. Jadi Pak tadi dari jumlah karyawannya 9.000 itu nanti kita harapkan yang bisa hadir dalam Dharma Santi BUMN nanti pada puncaknya itu setidaknya 3.000. Itu 3.000 yang artinya karyawan hadir bersama keluarga. Memang ini kita program demikian karena salah satu yang sampaikan tadi bahwa arahan dari Kementerian BUMN bagaimana semua karyawan ini bisa mendekatkan diri kepada ide Sanghyang Budi Waseso Tuhan Yang Maha Esa, tentunya tidak terlepas dari dukungan keluarga. Nah, bagaimana seorang karyawan, entah itu bapak atau ibu, harus mendapat support penuh dari suami atau istri dan putra-putranya, sehingga bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai
akhlak tadi. Nah, untuk itu Pak, tentunya ini karena mungkin menjadi hajat besar atau agenda besar bagi BUMN, kita mencoba menghadirkan semua sarana prasarana untuk bisa mensupport full terhadap kesuksesan dari Dharma Santi ini dengan membuat senyaman mungkin peserta atau audiens yang hadir bersama keluarga. Dan tentunya butuh adanya komunikasi dan koordinasi dengan tim di lapangan secara intens, khususnya yang pengelolaan tempat acara. Dan kita sudah atur Pak, nanti ada rencana penempatan yang bawa kendaraan pribadi maupun secara kolektif dengan kendaraan besar atau bus dari beberapa tempat, sehingga dari tempat acara dan tempat parkir kendaraan kita atur demikian rupa sehingga tidak menyulitkan. Dan juga di tempat tersebut ada nanti kendaraan mobilisasi peserta dari tempat parkir kepada tempat acara. Demikian juga sampai acara selesai. Nah, ini yang menjadi tantangan juga Pak, karena bertepatan hari itu masih hari libur atau hari libur Idul Fitri ya Pak. Tentunya Taman Mini pun akan penuh. Dan juga hari Minggu Pak. Tanpa Idul Fitri atau libur pun mereka akan berdua-dua. Nah, ini juga perlu ada komunikasi yang baik untuk menata, membuat alur-alur yang tepat sehingga tidak membuat mereka tidak nyaman, kemudian tidak juga mengganggu pengunjung yang lain dan juga tidak mengganggu lalu lintas Pak. Nah, itu yang sudah kita programkan. Bener juga sih Pak tadi. Ini Bapak manggil saya Pak, saya manggil Bapak nih. Sebenarnya saya hitungannya masih anaknya Bapak loh Pak. Miko, Bapak jangan Pak. Jadi Pak jadinya nih. Mas Miko. Mas Miko, Miko lah Pak. Jangan ini. Tadi penting sekali ketika umat Hindu mengadakan kegiatan Dharma Santi di sana, jangan sampai mengganggu saudara kita juga yang sedang mungkin berkunjung ke Taman Mini. Itu juga perlu dipikirkan matang-matang dan persiapkan jauh-jauh mulai dari sekarang gitu kan. Nah, untuk mempersiapkan jauh-jauh dari sekarang itu juga tidak hanya dari segi saudara kita yang hadir ke sana, tetapi sebenarnya bagaimana sih kondisi umat kita saat ini gitu kan, menurut Pak Ketua nih, Pak Susena. Bagaimana kondisi umat kita sehingga BUMN melakukan mungkin ada gabungan ini, ada hal yang ingin diangkat mungkin ke depannya atau mungkin akan berjalan ke depan lagi seperti ini kegiatannya kan gitu. Ya, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan mengenai kepedulian dari Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir kepada umat Hindu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Widiwasa. Maka sebagai umat Hindu, kita itu harus memiliki pegangan pokok dalam kehidupan. Nah, di sini dalam bersikap, berpikir, kemudian berbicara menurut tata susila. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dan menjalankan konsep beragama, serta memahami prinsip-prinsip agama Hindu. Kemudian konsep dasar agama yang harus digunakan sebagai landasan pokok ajaran agama Hindu itu pada dasarnya memberikan bagaimana tuntunan kepada pemeluknya, yaitu ada 3 hal. Ya, ini ada tatwa, bagaimana hakikat kehidupan dalam agama Hindu. Kemudian ada susila, yaitu tuntunan perilaku sosial dalam kehidupan dalam agama Hindu. Kemudian bakti, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah agama Hindu. Nah, itu merupakan untuk melihat bagaimana menilai kondisi umat Hindu saat ini. Nah, terutama yang tadi di BUMN, dari ada kepedulian dari Bapak Menteri kepada insan BUMN untuk senantiasa bagaimana memberikan diri kepada Yang Widiwasa. Jadi ini tentunya akan berimbas kepada bagaimana bisa meningkatkan performan daripada BUMN. Seperti itu Mas Miko. Pak Susena, ini menarik sekali terkait dengan rangkaian kegiatan BUMN yang digabungkan gitu, apalagi tadi nilai-nilai susila, bakti gitu sangat diterapkan sekali kan gitu. Nah, ini kemudian yang telah dilakukan sebenarnya oleh umat Hindu kita di BUMN itu apa sih yang telah dilakukan kan gitu? Oke, baik Mas Miko. Jadi apa yang telah dilakukan umat Hindu di BUMN begitu ya kira-kira ya. Jadi ini begini,
sesuai dengan core value-nya BUMN, itu kami umat Hindu melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip agama Hindu dan implementasi dari core value-nya BUMN guna mewujudkan transformasi BUMN sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Nah, kemudian umat Hindu ini sebenarnya banyak tersebar di berbagai sektor seperti perkebunan, kemudian perdagangan, ada transportasi dan logistik, keuangan, pertambangan, energi, industri, kemudian ada juga manufaktur, konstruksi. Nah, ini semua kita turut serta menciptakan kinerja yang terbaik bagi BUMN melalui perusahaan di mana tempat kita bekerja masing-masing. Nah, disitulah bagaimana umat Hindu yang ada di BUMN ini memberikan kinerja terbaiknya guna menciptakan kinerja yang terbaik bagi BUMN. Seperti itu, Mas Wiko. Nah, banyak sekali ya di berbagai sektor umat Hindu kita itu. Perkiraan itu ada berapa, Pak? Berapa jumlah umat Hindu kita? Jadi kalau tadi Pak Putu Soekarno menyampaikan kurang lebih ada 9.000. Kurang lebih 9.000 insan Hindu BUMN ya. Jadi insan BUMN yang beragama Hindu di BUMN. Jadi seperti itu. Nah, kalau di Bali itu aja berapa itu, Pak, yang mayoritas? Kalau di Bali itu kurang lebih 2.500. 2.000-an. 2.500 ini umat Hindu yang di BUMN. Itu akan hadirlah nanti berapa persennya ke Taman Mini kan gitu. Tantangan untuk Pak Putu kan gitu. Nanti apakah semua menggunakan transportasi pribadi? Apa disediakan oleh BUMN juga? Atau bagaimana kan gitu? Pak Putu. Iya, jadi nanti kita pastikan bahwa kehadiran daripada semeton kita yang di BUMN ini untuk daerah Jabodetabek, kita tidak melarang hadir dengan kendaraan sendiri, tapi dari masing-masing BUMN akan terkoordinir. Kita fasilitasi, Mas Miko. Kita fasilitasi transportasinya untuk bisa bersama keluarga menuju tempat acara. Yang tentunya ini juga tidak hanya istilahnya memfasilitasi transportasinya, juga akomodasi lainnya, sehingga selama perjalanan sampai dengan acara selesai, secara kebutuhan mereka bisa kita sediakan. Terus yang penting lagi adalah, Mas Miko, ini karena acara Dharma Santi inilah bukan saja dinikmati oleh insan atau karyawan semeton Hindu yang ada di BUMN, juga supaya bisa gaungnya untuk lingkungan tempat kita bekerja. Nah, tentunya ini bisa menjadi cerminan, menjadi contoh ke depannya bagaimana kita bisa menghadirkan semeton Hindu ini dalam Dharma Santi ini dengan penuh damai, dengan penuh bahasanya hadir dengan penuh bahagia. Nah, ini tentu menjadi tugas kita sebagai panitia, di saya sebagai koordinator transportasi dan kepesertaan ini akan berupaya yang terbaik untuk berkoordinasi kepada masing-masing koordinator wilayah. Koordinator wilayah mungkin secara garis besar itu ada nanti di Bali, Pak. Kemudian ada di Malang, yang Jawa Timur. Kemudian Jakarta sendiri, Pak. Ada di Kalimantan, Pak. Balikpapan. Kemudian ada di Medan. Dan kemudian ada di Lampung. Nah, ini bagi yang nanti tidak bisa hadir secara offline, tentunya kita fasilitasi dengan secara hibrid, dan juga nanti bisa ada nonton bersama atau menyaksikan bersama Dharma Santi ini karena tidak berhadirannya gitu. Nah, ini juga kita fasilitasi nanti, Pak. Mas Miko, seperti itu, Mas Miko. Memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, kalau yang dekat-dekat ini yang sudah dilakukan apa nih, Pak, yang disiapkan saat-saat ini mungkin? Kalau untuk mendukung sarana ini, kami udah ada pertemuan, Mas Miko, dengan pengelola Sasana Utama yang Taman Mini, dengan operasional di lapangannya, dengan PIC-nya, bagaimana nanti ketertiban dan keamanan bisa terjamin, termasuk juga pintu masuk dan keluarnya PIC yang di sana kita sudah komunikasikan. Nah, cuman nanti karena ini tadi yang kami sampaikan, karena bertepatan hari libur, yang tidak mungkin Taman Mini ini diblok untuk acara itu, ini juga menjadi tantangan untuk kita, Pak. Makanya kami akan mencoba mendesain pintu masuk keluarnya peserta ini
dan juga tidak menyulitkan bagi umat kita yang datang dari luar daerah, Pak. Karena mungkin belum familiar dengan Taman Mini gitu ya. Nah ini tentunya ini pintu baru. Betul. Udah rutenya udah dipindah. Kemarin saya juga sempat ngecek lah karena dengar Dharma Santi mau diadakan di sana. Kita coba masuk ke sana, ternyata harus menggunakan aplikasi, harus menggunakan ini tidak. Betul. Nah kalau yang awam tuh nunggu nyampe di luar kan gitu. Betul Mas Miko, nanti kita udah ada komunikasi nanti untuk memudahkan mengarahkan kendaraan atau peserta atau umat yang hadir, kita akan masing-masing kendaraan kita siapkan stiker. Sehingga dari jauh pun dari petugas jaga di lapangan yang jaga pintu udah tahu, oh ini peserta Dharma Santi, ini kunjungan masyarakat umum. Nah, jadi udah langsung kita arahkan. Dan juga yang kedua, nanti peserta itu juga yang hadir nggak perlu harus melaporkan orang, udah ada petugas yang menyediakan tiket masuk. Jadi mobil masuk berapa orang udah tinggal nyerahkan tiketnya aja. Jadi stikernya udah ada nih Pak. Stikernya udah kita dalam proses kita siapkan. Nanti Hindu Channel dapat ya Pak ya. Semua yang hadir kan kita siapkan. Nah, kemudian juga untuk tamu PIP juga kita sendirikan Pak. Karena memang itu tidak bisa kita khususkan acara ini khusus Dharma Santi. Dan tentunya ini akan berhubungan langsung atau berinteraksi dengan pengunjung lainnya. Begitu Pak, kira-kira Mas Viko. Ya, nanti kita sebelum kita dikasih stikernya kita ucapkan terima kasih dulu kepada Tuhan supaya bisa kita dikasih kan gitu, tim Hindu Channel bisa masuk nanti. Iya bisa masuk pasti. Ya, bisa masuk. Tapi gratis ya Pak? Gratis. Nah, Pak Suseno, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh BUMN untuk siapa nih? Umat Hindu tentu saja. Apa sih Pak yang sudah dilakukan untuk umat Hindu? Iya. Baik, jadi gini. Kita mengenal namanya prinsip Trihita Karana ya. Jadi bagaimana Trihita Karana ini mengajarkan agar manusia mengupayakan hubungan harmonis dengan Tuhan yang widiwasa, dengan sesama manusia, juga dengan alam lingkungan. Nah ini contoh-contoh yang telah kami laksanakan dalam hal ini untuk yang BUMN kepada umat Hindu sesuai dengan aktivitas menuju atau rangkaian kegiatan dari Dharma Santi puncak, yaitu ada Tirta Yatra. Tirta Yatra ini adalah persembahan bersama ya. Jadi ini sebagai dewa yatnya gitu, kita mendekatkan diri kepada yang widiasa melalui persembahan bersama umat Hindu. Nah sebagai contoh misalnya dalam kegiatan ini dari wilayah Bali kami telah melaksanakan untuk Tirta Yatra ke Pura Ulundanu di Batur, Kintamani, dan juga di Pura Besakih. Nah, kemudian untuk yang di wilayah Jakarta, itu kami telah melaksanakan Tirta Yatra juga di di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, itu bagaimana kita dari BUMN melaksanakan persembahan bersama dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada yang widiwasa dan memohon juga agar acara Dharma Santi ini berjalan dengan baik dan lancar, termasuk rangkaian kegiatannya. Kemudian hal lain yang dilakukan itu adalah resiatnya. Resiatnya adalah jadi ada tali kasih kepada para pandita dan pinandita. Kita memberikan perlengkapan untuk sembahyang seperti baju, kemudian juga untuk sembako gitu ya. Lalu juga kita memberikan bantuan kepada kepada pura juga. Nah, kegiatan lainnya adalah berkaitan dengan manusiatnya. Jadi artinya kita bagaimana hubungan harmonis kita dengan antar sesama manusia. Contohnya adalah dari BUMN ini memberikan tali kasih kepada penyandang disabilitas, ya. Jadi memang dari disabilitas sehingga disitulah rasa bentuk kepedulian kami dari BUMN ini kepada umat manusia gitu kan ya. Dan samping itu juga nanti akan ada berkaitan dengan bagaimana antar umat manusia, yaitu dengan memberikan bantuan pendidikan. Nah lalu hal lainnya adalah seperti penanaman pohon yang langka. Jadi kebutuhan untuk upakara, kalau untuk persembahyangan kan kita membutuhkan seperti bunga, kemudian kelapa seperti itu ya. Jadi ini kami dari BUMN khususnya umat Hindu yang ada di BUMN ini
memberikan atau melakukan penanaman pohon. Pohon di sekitar area pura. Dan juga ada penanaman pohon mangrove. Nah, ini kalau lihat dari sisi alam, bagaimana kita membuat keharmonisan atau keseimbangan dengan alam ya, dengan alam. Jadi kelestarian alam. Nah, itu kita lakukan. Kemudian ada bakti sosial untuk kesehatan, Mas Miko. Jadi contohnya adalah donor darah maupun bakti sosial pengobatan gratis. Pengobatan gratis. Nah, kalau kita lihat dari prinsip Trihita Karana tadi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam. Nah, inilah ya prinsip ini kami lakukan supaya ada keseimbangan, keharmonisan. Nah, inilah yang dilakukan bagaimana BUMN untuk umat Hindu seperti itu. Kira-kira demikian, Mas Miko. Jadi luar biasa apa namanya BUMN itu melakukan penerapan hubungan manusia dengan Tuhannya juga, dengan sesama dan juga dengan alam seperti itu. Sehingga kita ketika mau kemana-mana damai aja ya Pak. Damai atau santi gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi pesan dalam perayaan Hari Raya Nyepi kan gitu? Iya. Nah, sebelum ke pesan perayaan Hari Raya Nyepi juga, kita Pak Putu dulu nih. Ada nggak sih mungkin umat Hindu kita yang ingin supaya perjalanan ke sini dengan kondisi baik dan selamat itu gimana? Menggunakan transportasinya mungkin apakah disediakan hadir ke sana kita gitu dijemput apa gimana kan gitu sih. Jadi pesan untuk apa Bapak dulu nih? Jadi memang nanti Pak kalau untuk umat kita yang ada di Jabodetabek, Jabodetabek kita akan kolektif yang untuk beberapa tempat atau wilayah yang berkenan untuk bersama-sama. Artinya karena ini kan tempatnya di Taman Mini bersama keluarga ya Pak. Kita juga berpikir bahwa beliau-beliau juga nanti setelah acara mungkin punya acara. Iya, kalau pulang bersama-sama pergi bersama mungkin itu menjadi faktor keterbatasannya. Nah, tentunya itu tidak kita larang gitu ya Mas Miko. Jadi nanti kita siapkan kendaraan. Kita akan edarkan ada berapa umat yang berkenan berangkat sama-sama dengan keluarganya dalam satu kendaraan yang disiapkan oleh panitia, dan juga nanti kita list siapa-siapa yang akan berangkat dengan kendaraan pribadi. Nah, semua akan kita koordinasikan dengan baik. Nah, itu Mas Miko. Nanti ini keluarga Bapak hadir juga nih? Ya. Apa Bapak sendiri karena Bapak sibuk nggak memikirkan keluarga karena panitia? Justru ini yang kita tunggu-tunggu Mas Miko. Jadi ini boleh dibilang setahun sekali. Dan ini yang pertama kali. Yang pertama kali tentu kita sebagai umat Hindu ini merasa bangga. Merasa bangga dan terpanggil jiwanya untuk bisa menghadiri. Pun kalau tidak bisa hadir karena jarak dan waktu saja. Kalau ada di sekitaran wilayah Jabodetabek, kita punya keyakinan semua akan ikut hadir. Ya, karena itu yang simokramonya namanya Dharma Santi ya. Dharma Santi. Ya, Santi itu kedamaian. Dengan bersama-sama, itu suatu hal yang sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya. Nah, yang penting lagi Mas Miko, kita itu kan di sana bertemu dengan saudara-saudara kita. Mungkin selama ini lo ternyata saudara. Mungkin selama ini tidak pernah sapaan, lo ternyata ada di BUMN juga. Seperti itu Mas Miko. Nah, Pak Susena juga harus bawa keluarga juga sebagai Pak Ketua karena sibuk nggak boleh gitu. Pasti harus. Jadi keluarga harus ikut. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Putu Soekarmen, jadi di balik kesuksesan seseorang itu pasti ada keluarga kita yang mendukung kan. Jadi keluarga harus ikut juga. Tapi tetap fokus nggak Pak nanti kegiatan? Tetap fokus kegiatan. Nah, ternyata saya ingat-ingat tadi Bapak itu belum menyampaikan kapan sebenarnya acara ini. Dan ketika kapan itu di acara ini dilakukan, kemudian pesan dalam perayaan Hari Raya Nyepi. Baik, gitu. Ya. Baik, jadi untuk Dharma Santi Gabungan BUMN ini puncak acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 30 April 2023 itu bertempat di Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sebelum dikatakan puncak karena sebelumnya itu ada beberapa kegiatan daripada rangkaian Hari Raya Nyepi ini menuju Dharma Santi.
seperti misalnya di Bali, kemudian di Jawa Timur, khususnya di daerah Malang nanti akan di tempat acaranya. Kemudian ada di Balikpapan, Medan, dan Lampung. Nah, masing-masing itu membuat kegiatan seperti Tirta Yatra, kemudian Tali Kasih, lalu kemudian ada juga penanaman pohon, gitu ya, penanaman pohon langka maupun. Nah, itu semuanya. Kemudian ada juga Dharma Santi tingkat wilayah. Nah, itu dilakukan sebelum puncak acara di Jakarta. Nah, ini semua kita koordinasi dengan baik, di mana masing-masing koordinator wilayah ini saat ini sudah mengarrange acara masing-masing dengan kegiatan yang telah disampaikan kepada panitia pusat. Nah, kemudian untuk yang dalam perayaan Nyepi ini tentu saja kami berpesan, artinya kepada umat Hindu di BUMN maupun umat Hindu lainnya, bahwa jadikanlah Nyepi ini sebagai sarana untuk introspeksi diri dan melakukan perbaikan diri guna menjalani kehidupan ke depan dengan menekankan keimanan kepada Yang Widiwasa serta memperhatikan keseimbangan alam melalui prinsip Trihita Karana tadi. Jadi karena keharmonisan kepada Yang Widi, kepada sesama umat manusia, dan kepada alam sekitarnya. Kemudian yang kedua, jadikanlah Nyepi ini untuk memotivasi diri untuk bekerja dan mengabdi lebih baik kepada BUMN di mana tempat kita bekerja dengan menjalankan core value BUMN. Yang mana di awal saya sampaikan bahwa ini adalah bagaimana percepatan transformasi BUMN tadi sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Jadi itu. Nah, ini diharapkan rekan-rekan semuanya dari umat Hindu BUMN bisa menjadikan perayaan Nyepi ini sebagai landasan kita bagaimana kedepannya lebih baik lagi, kita memotivasi diri kita, kemudian kita lakukan introspeksi tadi demi kinerja yang terbaik yang kita berikan kepada BUMN, seperti itu. Gitu Mas Biko. Dan juga Hindu Channel kan akhirnya mendukung juga kan. Betul. Jadi tak lupa juga mengucapkan ini terima kasih ya kepada Hindu Channel yang telah memberikan atau informasi seluruh kegiatan-kegiatan Hindu, sehingga kita semua yang baik ada di Jakarta, di seluruh Jawa maupun di seluruh Indonesia itu mengetahui apa saja sih kegiatan agama Hindu dan bagaimana kegiatan yang ada di daerah sana. Nih maka dari itu kami memberikan supportnya. Jadi juga mohon dari juga support dari rekan-rekan lainnya ya untuk senantiasa mendukung daripada Hindu Channel. Seperti itu, Mas Biko. Terima kasih Pak Susena, Pak Putu nih. Saya sudah agak tenang karena sudah mulai closing nih. apa namanya, walaupun sering ketemu dengan tokoh-tokoh Hindu kita hebat-hebat luar biasa, dari situlah Miko secara anak muda terinspirasi, termotivasi menggali sisi motivasinya gitu kan, semangatnya. Apalagi Pak Susena yang sibuknya luar biasa bisa menjadi ketua Dharma Santi gabungan BUMN, itu kan luar biasa sekali. Sehingga akhirnya mengajak di lingkungan sekitarnya untuk mensukseskan kegiatannya dalam perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 gitu. Dan pemirsa Hindu Channel, nantikan video selanjutnya rangkaian kegiatan Dharma Santi. Semoga Hindu Channel juga bisa hadir di Taman Mini. Kita bisa lihat ribuan umat berkumpul jadi satu gitu kan, di tempat pariwisata lagi kan gitu Pak. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dukung terus Hindu Channel. Akhir kata kami tutup dengan para Mas Santi bersama dengan Pak Susena dan Pak Putu. Om Santi 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 Om. Suksema. Rahayu Pak, suksema. Suksema Pak. Rahayu.